Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Khatimah dengan NIM 1251162017. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, program studi S1 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia agar memiliki iman, akhlak, dan ilmu yang baik sesuai ajaran Islam. Dalam pendidikan Islam terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Mari sama-sama kita lihat infografis berikut ini. Dari infografis yang sudah kita lihat bersama, ada 7 komponen yang akan kita bahas. Komponen yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Artinya, manusia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam mengajarkan ilmu agar manusia menjadi cerdas dan memahami ajaran agama maupun kehidupan. Yang ketiga, berakhlak mulia. Peserta didik diajarkan sikap baik seperti jujur, sopan, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang dipelajari harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita sholat, berkata baik, dan tolong-menolong. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Komponen yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang mengajar, membimbing, mendidik, dan memberi teladan kepada peserta didik. Peran pendidik itu sendiri yang pertama ada menyampaikan ilmu pengetahuan, artinya guru memberikan ilmu agar peserta didik memahami pelajaran yang sudah diajarkan dengan baik. Yang kedua, membina akhlak peserta didik. Guru juga membantu membentuk perilaku dan sikap baik kepada peserta didiknya. Yang ketiga, menjadi contoh perilaku yang baik. Guru juga harus memberi teladan melalui perkataan dan perbuatannya agar dicontoh peserta didiknya. Yang keempat, membimbing menuju kehidupan Islami, yaitu guru mengarahkan siswa agar hidup sesuai ajaran Islam. Kemudian ada sifat pendidik, yang dimana seorang guru harus bersifat sabar, jujur, ikhlas, bertanggung jawab, dan berilmu. Oleh karena itu, seorang guru harus menjadi teladan yang baik untuk peserta didiknya. Komponen ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik adalah orang yang menerima pendidikan untuk mengembangkan potensi dirinya, yang dimana ada kewajiban peserta didik. Pertama, menghormati guru dan orang tua. Peserta didik harus menghormati orang tua dan guru karena mereka berjasa dalam mendidik dan membimbing. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik, yaitu tadi bersikap sopan, jujur, dan menghargai sesama. Yang keempat, mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ilmu tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peserta didik juga memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diterima bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Komponen yang keempat, materi pendidikan. Materi pendidikan Islam adalah bahan ajar yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Materi pendidikan Islam itu ada akidah, di mana akidah ini mempelajari keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ibadah, di mana ibadah ini mempelajari tata cara beribadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Kemudian ada akhlak. Akhlak ini mengajarkan perilaku yang baik dan perilaku terpuji. Kemudian ada Al-Quran dan hadis, yaitu mempelajari pedoman hidup umat Islam. Kemudian ada sejarah Islam, dan terakhir muamalah dan kehidupan sosial, yaitu mengajarkan cara berhubungan baik dengan orang lain. Fungsi materi tersebut memberikan pengetahuan agama dan membentuk karakter Islami. Materi-materi tersebut diajarkan agar peserta didik memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Komponen kelima, metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah cara guru menyampaikan pembelajaran
Islam antara lain ada metode teladan, di mana guru memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswa. Selanjutnya metode nasihat. Metode nasihat ini guru memberikan arahan dan motivasi yang baik kepada peserta didiknya. Ada metode kisah atau cerita Islami, yaitu pembelajaran melalui cerita Nabi atau tokoh Islam agar lebih mudah dipahami. Ada metode pembiasaan, yang mana melatih siswa melakukan hal baik secara terus-menerus. Kemudian ada metode diskusi, siswa bertukar pendapat untuk memahami materi yang sudah diajarkan. Dan yang terakhir ada metode tanya jawab, guru dan siswa saling bertanya agar pembelajaran lebih aktif. Tujuannya agar peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Dengan metode yang tepat, proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Komponen yang keenam yaitu lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam yang juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Ada 3 lingkungan pendidikan Islam. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak untuk belajar akhlak dan ibadah. Lingkungan sekolah adalah tempat memperoleh ilmu, pengetahuan, dan bimbingan dari guru. Dan lingkungan masyarakat adalah tempat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam mendidik anak. Komponen yang terakhir, alat dan media pendidikan. Alat dan media pendidikan ini membantu proses belajar menjadi lebih efektif. Contoh alat dan medianya yaitu ada buku pelajaran untuk membantu memahami materi yang dijelaskan dari guru. Kemudian ada Al-Quran, yaitu Al-Quran ini sebagai sumber utama ajaran Islam. Kemudian ada papan tulis. Papan tulis ini membantu guru menjelaskan pelajaran agar lebih mudah. Kemudian ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini membuat pelajaran lebih menarik agar peserta didiknya lebih memperhatikan. Dan yang terakhir ada laptop dan proyektor. Fungsi media ini untuk mempermudah penyampaian materi, menarik perhatian siswa, dan membantu pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Media pembelajaran sangat membantu guru dalam menyampaikan materi agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didiknya. Kesimpulannya, dari penjelasan tadi dapat kita pahami bahwa setiap komponen pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting. Komponen pendidikan Islam terdiri dari tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, materi, metode, lingkungan pendidikan, serta alat dan media pendidikan. Semua komponen tersebut saling berkaitan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Baik, itu tadi penjelasan mengenai komponen-komponen pendidikan Islam. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.